Oke, kita lanjutkan lagi. Berikutnya kita akan memproses data yang berasal dari form ini ya. Jadi di profil controller di function store ini saya ganti dulu dengan request biasa saja. Ctrl LTI, pilih yang Illuminati HTTP request. Lalu saya DD dulu untuk melihat datanya itu seperti apa. Oke, kalau sudah di DD, coba refresh, kemudian kita pilih judulnya. Judulnya misalnya visi misi testing. Kemudian saya tambahkan gambar. Gambarnya ada dua cara, bisa dari komputer, bisa juga dari URL ya kalau untuk gambar. Mana dia untuk ngecilinnya? Biasanya ada. Oke, image. Ini bisa dari sini kayaknya. Oh sorry, tidak bisa. Sebentar, gambarnya terlalu besar. Saya coba cari gambar lain. Misalnya ini. Nah, ini yang kecil nih. Dia ada persennya biasanya. Ini mana juga tidak muncul dia. Oke, image. Nah, ini dia. Tidak kelihatan saya di bawah. Oke. Jadi kita bisa atur di sini ukuran dari gambarnya. Oke, sekarang kita klik tombol simpan. Oke, nah dia gini nih. Kalau kita lihat, ini kan ada kategori, ada judul, ada visi misi, kemudian ada konten. Nah, konten itu gambarnya itu disimpan dalam bentuk namanya base64. Gambar itu kan biasanya yang kita gunakan URL ya. Nah, tapi di sini dia gunakan base64. Ini sebenarnya bisa saja kita simpan langsung, atau misalnya kita mau coba tampilkan langsung echo request konten misalnya seperti ini. Oke, kita refresh, harusnya gambarnya muncul ya. Bisa saja. Jadi bisa kita simpan, ini bisa kita simpan langsung ke database ya. Oke, saya coba aja langsung. Jadi kita lihat di profil modelnya, pastikan sudah ada guarded. Oke, kemudian berarti tinggal kita simpan di sini. Misalnya profil. Nah, kita mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua? Ya, pertama kalau cara yang gini aja lah, kita validasi dulu ya. Request, kemudian validate. Oke, di sini yang kita validasi yang pertama kategori itu require harus diisi, kemudian judul juga harus diisi, kemudian ini konten ya, konten. Oke. Kemudian user ID, sebentar saya lupa lihat tabelnya. Profil create, apa saja yang ada di tabelnya. Ada created by, berarti di sini bukan user ID, created by. Ini user ID-nya. Kemudian ada konten kategori, ada masjid ID. Oke, sini berarti masjid ID, ini berarti masjid ID. Kemudian terakhir ada slug begini. Slug itu ada str slug. Nah, ini dia. Str slug ini kita ambil dari request judul. Ini kita impor ya, kontrol titik impor use str. Udah, ini bisa langsung disimpan harusnya. Profil create. Oke, simpan, kemudian coba kita refresh. Oke, ini terjadi error. Kita lihat nih, string data truncate. Truncate tuh karena datanya dianggap tuh terlalu long, terlalu panjang ya kontennya. Kita lihat apa yang terlalu panjang di datanya itu. Nanti kelihatan di sini sebenarnya konten yang mana yang dia terlalu panjang. Oke, kemungkinan tuh yang ini ya, konten base64 ini. Tadi konten base64 itu sebenarnya bisa kita convert dia jadi file. Jadi ini kita tidak simpan dia sebagai base64. Coba kalau kita dd, saya dd request data konten.
Jadi sekarang ngambil data tuh bisa lewat request data atau bisa gini, request content, sama saja ya. Oke. Nah, ini kan terlalu panjang nih. Ini berapa karakter yang dihabiskan? Kalau gambar ini baru satu gambar. Kalau gambarnya lebih dari satu, ini pasti lebih banyak lagi nanti isinya. Makanya dia muncul errornya truncate tadi, ya. Kita lihat profil, profil. Harusnya kontennya kita varchar. Ini juga salah ini. Ya, nanti kita perbaiki. Ini harusnya kontennya kita menggunakan long text ya. Kontennya ini harusnya kita menggunakan long text. Oke, nanti kita perbaiki konten ini sekalian tadi. Ini kita akan convert jadi gambar. Oke, nanti kita lanjut lagi di video berikutnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi di video ini kita mau ganti konten ini dari varchar menjadi long text ya. Oke, berarti saya akan buat saya cek dulu nih migration terakhir itu apa. PHP artisan migrate status. Oke, karena migrate terakhir adalah profil, create profil, nih saya bisa rollback saja. Jadi migrate rollback min step sama dengan 1. Jadi tabel profilnya hilang ya. Kemudian di sini saya create profilnya. Nah, ini kontennya kita perbaiki, dia jadi long text ini ya. Oke, simpan, baru kemudian kita migration lagi, PHP artisan migrate. Oke, sip. Oke, kita coba lihat. Harusnya sekarang dia sudah jadi long text, sudah. Nah, ini baru kita simpen nih. Kalau kita mau coba dulu misalnya menggunakan gambar yang formatnya base64. Oke, kita coba simpan. Harusnya enggak truncate ya. Oke, ini udah blank. Harusnya di sini datanya sudah tersimpan. Nah, ini dia nih. Nah, ini akan boros sekali dengan storage ya. Storage database maksud saya. Jadi untuk nyimpan satu gambar saja, misalnya mana dia, enggak kelihatan size-nya. Nanti misalnya dia butuh berapa KB misalnya. Misalnya kayak gini nih, di profil dia butuh 32 KB, padahal cuman satu gambar saja. Nah, maka dari itu gambar yang ada di base 64 itu, gambar yang ada di base 64 itu sebenarnya ada dua pendekatan. Pertama, gambarnya diupload di proses ini. Jadi begitu user klik, nanti gambarnya langsung diupload ke server. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ketika tombol klik disimpan, gambar yang base 64 itu di function store itu akan di-convert menjadi file. Jadi nanti URL filenya yang kita simpan, bukan kontennya, bukan base 64-nya, seperti itu. Oke, di sini saya akan coba tanya ChatGPT. Jadi saya bilang kode Laravel, saya punya variabel konten yang berisi teks dan gambar format base 64. Ganti gambar itu menjadi URL. Oke, kita lihat apakah ChatGPT-nya bisa. Salah paham dia dengan saya. Nah, ini salah dia. Jadi saya punya variabel konten yang berisi teks dan gambar. Oke, salah nih. Berarti saya nanyanya salah ya. Kenapa? Karena kan ini dipikirnya di konten itu ada gambar. Itu salah dia. Oke, jadi ini aja saya copy langsung. Oke, ini saya copy, saya paste. Di variabel, di request konten ada teks yang berisi, ada data yang berisi teks dan gambar format base 64. Ubah menjadi URL. Oke, request konten. Nah, ini baru benar. Karena di sini kita lihatnya di sini, ya. Di sini, oke. Nah, ini sekarang kita coba copy nih kodenya nih. Saya copy
kodenya. Jadi pertanyaan saya tadi ini, saya kasih requestnya, kemudian saya sebut di request konten ada data yang berisi teks dan gambar. Ini di sini maksudnya. Oke. Kemudian saya coba pastekan. Kemudian ini kita impor nih, Ctrl LTI, otomatis impor. Kemudian ini saya dd dulu. Di sini saya dd konten. Karena saya mau lihat bener enggak itu gambarnya muncul. Oke, sekarang kita coba isi ini satu gambar. Saya kasih teks dulu, testing gambar. Kemudian kita masukkan gambarnya. Oke, kita klik tombol simpan. Nah, ini dia nih. Jadi yang tadinya base 64 sekarang diubahnya nih jadi seperti ini. Berarti sekarang kita harus mengaktifkan storage ya. Kita harus aktifkan storage, buka komen, jalankan perintah php artisan storage link. Oke. Kemudian setelah itu kita cek bener ndak gambar itu tersimpan di folder storage kita. Nah, ini dia nih. Oke, saya coba hapus dulu. Saya coba F5 lagi. Harusnya di sini ada. Oke, jadi gambar itu dipindahkannya ke folder storage ya. Misalnya saya mau tambah lagi apa namanya tuh, profil, biar lebih jelas ya, maksudnya tuh gambar profil maksudnya. Oke, ini saya ganti berarti profil. Oke, ini ekstensinya salah. Harusnya ekstensi itu berdasarkan dari gambarnya ya. Oke, tapi tidak apa-apa, kita coba dulu aja. Karena nanti kalau PNG atau GIF kan dia bermasalah. Oke, kita simpan. Sekarang kita coba refresh. Harusnya dia buat folder. Sorry. Oh, di storage salah enggak sih perintah saya? Storage disk profil. Oh, ini di sini saya ganti namanya. Ini maksudnya storage public. Oke, ini sudah benar. Nah, sekarang itu saya tidak mau nyimpan URL, tapi saya mau nyimpan tuh patch-nya saja ya. Kita mau nyimpan patch dari gambarnya saja. Jadi ini tidak perlu gambar itu put itu bisa pakai folder ya, seingat saya. Misalnya di sini saya kasih folder profil / unique ID. Nah, gitu. Kita coba refresh. Ini coba-coba aja ya. Nah, dia kan jadinya kesimpan di folder profil. Ini ada folder profil. Nah, dia masuk ke folder profil. Jadi kita dibuatin Laravel folder profil. Ini saya hapus berarti. Berarti sekarang kita punya file ini nih ya. Kita punya file ini. Sekarang ini saya hapus. Oke. Sorry, bukan URL gambar, tapi di sini kita tulis saja nama file. Nah, sekarang saya echo nih, echo content. Muncul enggak sih gambarnya? Echo testing gambarnya enggak, gambarnya belum ketemu dia. Kita coba lihat. Harusnya dia, oh ini ada storage nih, harusnya storage. Nah, kan gini. Berarti kita kurang folder storage. Oke, berarti pada saat disimpan ini sebentar, str replace, kita mikir dulu nih. Storage-nya tuh sudah dibuatin di sini. Ya, storage-nya sudah dibuatin di sini. Berarti saya buat nama file URL gambar itu kita tidak perlu lagi. Oh, nama filenya kita buat. Nama file sama dengan storage, kasih / storage, baru nama file. Oke, jadi nama file yang di atas ini kan digunakan untuk nyimpan data. Kemudian baru kita modif lagi namanya. Nah, F5 echo. Nah, ini udah benar ya. Jadi nama filenya sekarang tuh storage dulu dia. Oke, sip, udah bener.
Ini kalau satu gambar. Sekarang saya coba dua gambar. Ya, kita coba dua gambar tuh harusnya tetap sama. Oke, kita coba satu, kemudian gambar yang kedua, misalnya ini aja. Gambar yang ketiga aja kita cari yang PNG misalnya. Ya, dia ada berbeda enggak sih? Nah, ini nih logo nih, misalnya logo kampus. Oke, nanti logo tuh dijadiin JPG sama dia. Oke, kalau kita lihat datanya, semuanya dijadikannya, oh enggak, kalau unama file name-nya, nah ini unamanya diganti jadi JPG, padahal harusnya dia PNG ya. Nah, ini berarti masih ada yang kurang di kodenya. Oke, berarti saya kasih tahu lagi sama ChatGPT-nya ya. Oke, ini saya copy sampai sini saya copy, kemudian saya pastekan di ChatGPT. Ekstensi gambar harusnya menyesuaikan dengan data base 64 nya. Oke, bisa enggak ya dia? Nah, ini dia nih. Oke, kita lihat kode untuk melakukan ini dia. Nah, ini ada kode MIMES-nya. Oke, udah nih, tinggal di copy, kemudian kita paste. Nah, sekarang saya coba refresh. Kita cek aja langsung di folder ini, seharusnya, aduh salah ini. Dia jadi base 64 ya. Coba kita hapus semua, kodenya masih salah, kode dari ChatGPT ini masih salah, ekstensinya masih salah. Kita kasih tahu, jadi tidak selalu benar ya, salah ekstensi filenya malah jadi base 64 gitu. Jadi dia salah mengambil patternnya. Oke, ini kita coba lagi nih. Oke, F5 lagi, kemudian kita cek lagi di foldernya. Nah, ini baru bener, ini jadi JPEG, ini jadi PNG. Oke, jadi kode untuk mengambil ekstensi itu dia menggunakan finfo ini ya, finfo, kemudian info buffer, kemudian dia ambil file info MIME type seperti itu. Oke, ini udah selesai. Berarti sekarang konten itu diambil dari konten yang sudah diubah ya. Ini baru kita kasih flash message, data sudah disimpan. Kemudian di sini kita tampilkan return back. Oke, kita coba refresh. Oke, data udah berhasil disimpan. Kalau kita lihat di sini di data profil kita, nah ini kan data yang pakai base 64 nih, yang pertama nih, datanya banyak sekali nih isinya. Nah, kalau ini data yang menggunakan storage. Kalau storage dia lebih sedikit, padahal sama-sama mengandung gambar. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ini kan ada slug nih. Slug ini kan visi misi ini, slug ini untuk URL nantinya ya. Dan URL itu tidak boleh sama. Ya, URL itu harus beda. Nah, ini nanti akan kita modif. Oh iya, saya lupa untuk gambar, karena saya ini nanti masjidnya bakalan banyak. Itu nama filenya itu saya menyesuaikan dengan masjid ID-nya. Jadi saya buat folder. Sebentar, saya tuh perlu masjid ID di sini. Masjid ID sama dengan out user masjid ID. Nah, jadi di sini saya buat masjid ID. Oke. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Karena nanti biar gampang manage-nya. Kalau saya kan nanti misalnya ada 2 masjid, berarti nanti ada 2 ID di sini di profil ini. Jadi kita tahu gambar ini milik masjid yang mana, gambar ini milik masjid yang mana. Seperti itu. Saya coba masukkan lagi datanya, visi misi. Kemudian kita tes lagi.
memastikan bahwa gambarnya masuk ke dalam folder yang sesuai kita mau. Oke. Nah ini, jadi di dalam profil ada 2, kemudian ini baru ada data. Berarti 2 ini milik masjid yang ID-nya 2. Jadi setiap masjid itu nanti punya folder profil masing-masing. Begitu juga nanti untuk Slack ini. Slack ini juga sama ya. Nanti kita akan tambahkan ID dari masjidnya, ya, ID dari masjidnya. Slack ini nanti kita akan pakai package milik Spati ya. Milik Spati itu paketnya bagus. Jadi dia bisa otomatis menambahkan kalau Slack itu ada yang sama. Ya, jadi misalnya visi misi nanti otomatis tambahnya visi misi 1, visi misi 2 gitu. Oke, untuk video ini saya cukupkan dulu. Silakan dicoba ya, silakan dicoba kodenya, plus kalau mau tanya ChatGPT silakan, atau mau lihat kode saya juga sama dari ChatGPT juga hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.